Pandemi COVID-19 juga berdampak terhadap rumah koran. Karena pembatasan aktivitas masyarakat, tak ada aktivitas yang bisa dilakukan di rumah koran. Dalam kondisi seperti itu, sebagai petani, Jamaluddin mencoba membantu mereka yang mengalami kesulitan pangan. Ia menggagas gerakan yang dinamakan Sedekah Sayur. Para petani di Desa Kanreapia memberikan sayur hasil tanam mereka untuk disalurkan ke panti-panti asuhan di Makassar dan sekitarnya. Sayuran yang disedekahkan bermacam-macam, tergantung musim. Jumlahnya pun beragam. 2 tahun berjalan, jumlah sayur mayur yang terkumpul melalui program Sedekah Sayur mencapai lebih dari 100 ton. Awalnya, sekali mengumpulkan sayuran untuk disedekahkan, Jamal hanya bisa memperoleh kurang dari 500 kg. Namun, kini dalam sekali pengumpulan, sayur yang disedekahkan bisa mencapai lebih dari 1 ton. Sayur-sayur yang disedekahkan biasanya adalah jenis sayuran yang produksinya berlimpah dan sedang mengalami penurunan harga. Daripada hanya terjual dengan nilai rendah, sayur-sayuran tersebut disumbangkan. Dari Desa Kanreapia, Jamal membawa sayur-sayuran tersebut ke Makassar dan membagikannya ke panti-panti asuhan. Targetnya, sedekah sayur dapat didistribusikan kepada 100 panti asuhan yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Maros. Pak Jamal, ini perjalanan dari Kanreapia Ya. ke Makassar biasanya berapa jam? Dia kisaran antara 2 jam atau 2,5 jam. 2 jam setengah. Iya. Sambil sudah mengangkut sayur nih, Itu udah mengangkut sayur yang mau dibawa ke panti asuhan. panti asuhan. Itu melalui program sedekah sayur ke 100 panti asuhan. Nah, sayur-sayur itu berasal dari banyak petani di 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Goa. Kecamatannya itu pertama Tombolopao, kemudian Kecamatan Tinggi Monco. Iya. Siklusnya itu berapa kali? Sebulan sekali kah atau gimana, Bang? Program ini kami jalankan itu minimal 1 kali 1 bulan. Tapi kadang kami jalankan 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 5 kali 1 bulan. Oh, bisa 5 kali 1 Iya. bulan? Tergantung seumpama informasi dari petani ini banyak sayur nih, Oke. mau disumbangkan. Jadi kami dengan tim mengumpulkan dari jalan tani ke jalan tani yang lain, mengumpulkan sayur, akhirnya jadi 1 mobil begitu. Kemudian diantarkan ke Kota Makassar, ke panti-panti asuhan, dengan tujuan supaya dapur panti asuhan itu bisa terisi sayuran. Jadi mereka tidak usah membeli sayur lagi. Cukup kami antarkan, mereka masak, makan. Kan seperti yang kita ketahui di panti asuhan itu kan masih banyak juga usia-usia SD, SMP. Jadi gerakan literasi rumah koran kan, nah bagaimana kemudian mereka bisa tercukupi dari sayuran. Jamal tak bekerja sendirian. Ia dibantu beberapa relawan dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Relawan sedekah sayur bertugas untuk mendata dan mensurvei lokasi panti. Saya itu kenal beliau sejak tahun 2019 melalui senior saya, namanya Pak Suardi. Di Warkop Ji, Pak. Di pinggir-pinggir jalan ya begitu. Saya tidak tahu dari awalnya beliau sebagai pasukan sedekah sayur, tetapi karena saya perhatikan hari-harinya beliau, konten-kontennya, makanya saya juga berminat gitu. Menurut Abang, sosok Bang Jamal itu orangnya seperti apa? Oh, kalau menurut saya beliau ini memperhatikan kemanusiaan. Dia fokus pada kemanusiaan, artinya dia memperhatikan orang-orang yang tergolong ekonominya rendah. Alhamdulillah bermanfaat untuk anak-anak karena di masa
sampai 2 sampai 3 hari juga. Iya. Cukup buat Alhamdulillah cukup. aplikasinya biasanya apa aja itu, Pak? Ibu biasa yang masak. Kalau pulang antara anak-anak dari pondok, ya biasa dia masak. Besoknya kalau ibu perkirakan memang nih, kayak ini untuk 1 hari, besoknya begitu. Sebenarnya, sudah lebih dari 100 panti asuhan yang sudah disambangi Jamaluddin. Tetapi jumlah itu tak penting benar baginya. Petani dari Karapia tetap sayurnya tetap selalu segar, subur, dan begitu pula orangnya tetap selalu sehat walafiat, panjang umurnya, dilimpahkan rahmat, rezeki hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi selalu dimanapun beliau berada. Semoga beliau dari petani Karapia tetap selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu harapan kami ke depan tentu dari tujuan awal adalah bagaimana desa itu bisa maju, pertanian itu bisa maju, dan bagaimana kemudian semakin banyak kemudian generasi muda yang mau terlibat. Salah satunya adalah bagaimana program sedekah sayur, jadi petani dermawan bisa lahir, mereka dapat keuntungan dari hasil budidaya, tetapi mereka juga bisa bersedekah, sehingga untuk dunia dapat, akhirannya juga bisa dapat. Inilah cerita anak petani dari Sulawesi Selatan. Ia mendedikasikan diri untuk kesejahteraan para petani, menggagas gerakan literasi, dan memanfaatkan hasil bumi untuk mendongkrak kesejahteraan petani di desanya.